speech, if there's anyone in football who still thinks on an outstanding FIFA World Cup in Russia this summer. You are well aware during the great FIFA putuskan Bahrain kalah secara WO sekaligus didiskualifikasi dari gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asian ronde ketiga serta denda senilai 171 triliun rupiah usai terang-terangan menolak datang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru dari federasinya. Memang urat malunya sudah putus. Simak detail ulasan lengkapnya hanya di sini. Alhamdulillah asa masih terbuka lebar peluang emas timnas Indonesia 6 pertandingan terakhir menuju Piala Dunia 2026. Temukan bagaimana langkah-langkah strategis dan kekuatan tim bisa membawa Indonesia ke panggung dunia. Apa saja tantangan yang harus dihadapi? Simak analisis mendalamnya. Eropa menanti Rizky Ridho siap tinggalkan Persija. Apa selanjutnya? Dengan banyaknya klub yang tertarik, langkah ini bisa menjadi awal baru bagi Ridho. Apa saja tantangan yang akan dihadapinya di luar negeri? Dukungan penuh untuk Rizky Ridho berkarier di Eropa. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. FIFA putuskan Bahrain kalah secara WO sekaligus didiskualifikasi dari gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asian ronde ketiga serta denda senilai 171 triliun rupiah usai terang-terangan menolak datang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru dari federasinya. Memang urat malunya sudah putus. Simak detail ulasan lengkapnya hanya di sini. Federasi Sepak Bola Bahrain baru-baru ini mengajukan permintaan resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka menyatakan bahwa mereka akan mengajukan perpindahan venue ke FIFA dan AFC. Meskipun pertandingan masih berlangsung tahun depan, Bahrain merasa tidak aman untuk bertanding di Jakarta. Belajar dari kasus sebelumnya, AFC menganggap klub asal India, Mohun Bagan, mundur dari AFC Champions League 2 2024 hingga 2025 karena menolak bermain di Iran. Mohun Bagan enggan berangkat ke Iran untuk menghadapi klub setempat Tractor SC karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya. Sekadar diketahui, laga Tractor SC versus Mohun Bagan sedianya digelar pada 3 Oktober 2024. Laga itu digelar hanya 1 hari dari Iran yang mengirimkan puluhan rudal ke Israel. Mohun Bagan khawatir ketika mereka bermain di Iran, Israel melakukan serangan balasan. Mohun Bagan dianggap mengundurkan diri dari AFC Champions League 2. Semua pertandingan yang dimainkan Mohun Bagan dianggap batal demi hukum, tulis pernyataan resmi AFC pada awal pekan lalu. Untuk menghindari kesalahan, semua poin dan gol yang telah dicetak Mohun Bagan dihapuskan, lanjut pernyataan di atas. Nah, dari ini bisa dipastikan AFC harusnya diskualifikasi Bahrain dianggap mundur dari turnamen kalau tetap ogah ke Jakarta. Dalam pernyataan mereka, FA Bahrain mengungkapkan bahwa asosiasi telah mengikuti selama beberapa hari terakhir perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab dari penggemar Indonesia terhadap asosiasi dan pemain timnas Bahrain. Setelah pertandingan timnas mereka melawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka juga mengecam perilaku para pendukung Indonesia yang dianggap mencoreng nilai-nilai olahraga melalui media sosial. Mereka menambahkan bahwa situs web, akun media sosial, dan sistem surat elektronik federasi ini menjadi sasaran hinaan, fitnah, ancaman, dan peretasan yang sama sekali tidak dapat diterima.
Tindakan ini bertentangan dengan tujuan mulia dari olahraga dan sepak bola, yaitu untuk menyatukan orang-orang dari seluruh dunia. FA Bahrain juga menyoroti bahwa tindakan defensif yang diambil terhadap akun-akun mereka tidak mencerminkan norma-norma olahraga. Lebih jauh lagi, mereka menyatakan ketidakpuasan mendalam terhadap kampanye yang dianggap mengganggu dan tidak sesuai dengan prinsip serta nilai-nilai Islam. Asosiasi akan mengajukan permintaan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan tim nasional. Ini adalah prioritas utama, terutama karena FIFA dan AFC sangat memperhatikan keselamatan tim yang berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah seharusnya keamanan tim menjadi alasan utama pemindahan venue? Silakan berikan komentar Anda. Alhamdulillah asa masih terbuka lebar peluang emas timnas Indonesia 6 pertandingan terakhir menuju Piala Dunia 2026. Temukan bagaimana langkah-langkah strategis dan kekuatan tim bisa membawa Indonesia ke panggung dunia. Apa saja tantangan yang harus dihadapi? Simak analisis mendalamnya. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, semangat tak padam. Meskipun timnas Indonesia mengalami 2 hasil kurang memuaskan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober ini, harapan untuk meraih sukses masih membara. Dalam perjalanan yang penuh tantangan, skuad Garuda telah menunjukkan semangat yang tak tergoyahkan meski belum meraih kemenangan. Pertandingan melawan Bahrain menjadi momen dramatis ketika timnas hampir meraih kemenangan, namun gol penyeimbang di menit terakhir membuat mereka harus puas dengan hasil imbang. Selanjutnya, kekalahan 1-2 dari Cina di Qingdao Youth Football Stadium membuat posisi timnas Indonesia masih tertahan di peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga. Namun, kabar baiknya perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Dengan 6 pertandingan tersisa, kesempatan untuk mengejar impian ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Terlebih, skuad Garuda akan kembali bermain di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November mendatang, menjamu 2 raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan penting ini akan digelar pada 15 dan 19 November 2024 dan diharapkan bisa menjadi titik balik bagi timnas. Setelah itu mereka akan menjalani jeda kompetisi hingga Maret 2025 saat menjamu Bahrain dan bertandang ke Australia. Petualangan di ronde ketiga akan ditutup pada Juni 2025 dengan laga melawan Cina dan Jepang. Meski hanya 2 tim teratas yang lolos langsung ke putaran final, peluang masih ada. Jarak antara timnas Indonesia dan peringkat kedua yang dihuni Australia sangat ketat, hanya terpaut 2 poin. Dengan dukungan luar biasa dari penggemar, timnas Indonesia diharapkan bisa bangkit dan memberikan yang terbaik di sisa laga. Mari kita dukung bersama skuad Garuda untuk meraih mimpinya. Eropa menanti Rizky Ridho siap tinggalkan Persija. Apa selanjutnya? Dengan banyaknya klub yang tertarik, langkah ini bisa menjadi awal baru bagi Ridho. Apa saja tantangan yang akan dihadapinya di luar negeri? Dukungan penuh untuk Rizky Ridho berkarier di Eropa. Rizky Ridho, bek andalan timnas Indonesia dan kapten baru Persija Jakarta, kini menjadi sorotan banyak pihak yang mendorongnya untuk mengejar karier di Eropa. Rekan setimnya, Ilham Rio Fahmi, adalah salah satu yang sangat mendukung langkah tersebut. Dalam pernyataannya, Rio mengungkapkan keyakinannya terhadap kualitas luar biasa yang dimiliki Ridho. Saya sering bilang kepada dia bahwa dia layak untuk berkarier di Eropa, ungkapnya. Dukungan untuk Rizky Ridho tidak hanya datang dari rekan setim, tetapi juga dari manajer timnas Indonesia, Sumarji. Dia menegaskan pentingnya pemain-pemain muda Indonesia seperti Ridho untuk berkarier di luar negeri demi meningkatkan kualitas permainan. Saya sangat setuju dan mendorong pemain kita untuk bermain di luar,
katanya dalam wawancara di Nusantara TV. Sumarji bahkan sudah memberikan nasihat kepada Ridho untuk mencari agen yang dapat membantunya menemukan klub di Eropa. Rizky Ridho sendiri mengungkapkan keinginannya untuk bermain di luar negeri. Pastinya ada niat untuk bermain di luar negeri, semoga ada kesempatannya, tuturnya. Harapan dan dukungan dari rekan-rekan serta manajemen menunjukkan betapa pentingnya langkah ini, tidak hanya untuk karier pribadinya, tetapi juga untuk kebangkitan sepak bola Indonesia di pentas internasional. Dengan semua dukungan ini, semoga Rizky Ridho dapat segera mewujudkan impiannya berkarier di Eropa dan membanggakan timnas Indonesia.